Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Arafi. Saya akan mempresentasikan best practice yang sudah saya lakukan, yaitu efektivitas pembelajaran kooperatif di role playing terintegrasi dengan sel berbantuan media monopoli untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang melatar belakangi best practice saya ini yaitu matematika merupakan materi atau pembelajaran yang sulit bagi mayoritas peserta didik. Yang kedua yaitu rendahnya motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga itu ada matematika yang berada di jam terakhir. Yang keempat yaitu ada pembelajaran yang monoton. Yang kelima yaitu ada rendahnya hasil belajar dari peserta didik itu sendiri. Yang selanjutnya ada kajian teori yang saya gunakan. Yang pertama yaitu ada pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional ada pendekatan dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk membantu siswa beradaptasi dan memahami kondisi serta perasaan saat berkomunikasi atau berhubungan dengan orang lain atau masyarakat. Pembelajaran sosial emosional dilaksanakan melalui kegiatan mendengarkan, mengamati, dan menirukan apa yang mereka perhatikan. Menurut Avendra di tahun 2023. Selain itu, emosi dan kognisi ini memiliki keterkaitan, dan keduanya merupakan aspek penting yang digunakan oleh setiap orang untuk mengorganisasikan pemahaman dalam berbagai konteks akademik, menurut Widya Astuti di tahun 2022. Selanjutnya yaitu ada role playing. Role playing atau bermain peran adalah model pembelajaran yang diperkenalkan oleh Winker dan Lowhin, yang pada dasarnya dibangun melalui kegiatan berpikir, berbicara, dan menulis. Untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, media dan model pembelajaran yang sesuai sangat diperlukan untuk mendukung situasi dan kondisi di mana peserta didik akan menjadi antusias, sehingga model pembelajaran role playing ini sangat cocok terlebih untuk peserta didik di jam-jam terakhir yang sudah lelah dan mereka sudah capek mengikuti pembelajaran yang itu saja. Selanjutnya ada pembelajaran cooperative learning tipe role playing yang terintegrasi dengan sel. Hal ini melibatkan siswa yang bekerja dalam kelompok kecil untuk memerankan berbagai peran dalam skenario tertentu sambil menerapkan keterampilan sosial emosional. Metode ini dimulai dengan pembentukan kelompok heterogen, penugasan peran, dan diskusi untuk merencanakan peran dalam kelompok. Yang terakhir itu ada hasil belajar. Menurut Bloom dan Lestari, hasil belajar dikelompokkan dalam 3 ranah, yaitu ada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Seorang yang telah melakukan perbuatan belajar akan terlibat dalam perubahan dalam salah satu atau beberapa aspek tingkah laku sebagai akibat dari hasil belajar tersebut. Hasil belajar yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran mencakup keterampilan peserta didik berupa aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki peserta didik. Ketiga hasil belajar ini menunjukkan hasil perubahan dari semua proses belajar. Hasil belajar ini akan melekat terus pada diri peserta didik karena sudah menjadi bagian dalam kehidupan peserta didik itu sendiri. Baik, yang selanjutnya yaitu waktu dan pelaksanaannya adalah 1 bulan dimulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2024. Untuk target atau subjek best practice sendiri yaitu ada peserta didik kelas 11 AKL 2 di SMK Negeri 1 Selawi. Untuk teknik pengumpulan datanya yaitu ada observasi dan tes tulis. Yang selanjutnya ada tabel perolehan Engage Score dari kelas 11 AKL 2. Yang pertama yaitu ada 33 siswa atau 91,67% mendapatkan Engage Score di atas 0,7. Lalu ada 3 siswa atau 8,33% mendapatkan skor Engage Score 0,7 ke bawah. Untuk kategori peningkatan skornya yaitu ada kategori efektif dengan 27 siswa atau 75%. Lalu yang 8 siswa atau 12,5% masuk ke dalam kategori cukup efektif. Untuk rata-rata peningkatan skornya sendiri yaitu ada di 78%. Hal ini termasuk dalam kategori efektif.
Baik, yang terakhir ada kesimpulan dari best practice yang sudah saya laksanakan, yaitu pembelajaran cooperative learning tipe role playing yang terintegrasi dengan sel dan menggunakan media monopoli terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan sosial emosional dan hasil belajar peserta didik. Selain itu, dengan pembelajaran ini, peserta didik akan mengembangkan kesadaran sosial mereka, empati, pengendalian emosi, dan keterampilan dalam mengambil suatu keputusan. Sehingga hasil belajar mereka akan mengalami peningkatan yang tinggi dan tingkat efektivitas yang juga tinggi. Hal ini terjadi karena lingkungan belajar yang positif dan kebutuhan peserta didik yang sudah terpenuhi dalam pembelajaran, sehingga mereka dapat dengan fokus dan lebih termotivasi lagi untuk belajar. Dengan demikian, penerapan pembelajaran kooperatif tipe role playing terintegrasi dengan sel berbantuan media monopoli memberikan dampak positif yang tinggi terhadap pencapaian hasil belajar peserta didik. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.